Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabita Maula Izati dengan akhiran NIM 186 dari kelas Psikologi 4D. Kali ini saya akan menjelaskan tentang mitos dan stereotip tentang dewasa akhir. Sebelumnya, apa sih dewasa akhir itu? Menurut Erik Erikson, fase dewasa akhir merupakan masa di mana seseorang menengok kembali kehidupan mereka, mengevaluasi pengalaman, dan menerima keputusan. Dalam Islam, fase ini disebut Arzal al-Umr atau disebut juga syuyukh, yang berarti fase ketika melewati masa puncak kekuatan fisik, lalu menurun kembali menjadi tidak berdaya. Pada fase ini pula ditandai dengan menurunnya kemampuan memori sehingga tak mampu lagi mengingat secara baik berbagai informasi yang pernah diperoleh dan disimpan sebelumnya. Nah, sebelumnya stereotip itu apa sih? Nah, stereotip adalah keyakinan umum yang dimiliki oleh sekelompok orang tentang karakteristik tertentu dari kelompok lain yang seringkali didasarkan pada asumsi daripada fakta. Nah, stereotip ini nggak selalu tentang hal-hal yang berkonotasi negatif, tetapi ada juga stereotip yang positif. Nah, stereotip positif itu apa aja sih? Yang pertama ada bijaksana dan berpengalaman, karena biasanya anak-anak muda atau orang yang lebih muda selalu menganggap orang yang lebih tua atau lanjut usia itu memiliki sifat yang bijaksana dan berpengalaman. Kemudian yang kedua, penuh kasih sayang dan perhatian, serta yang ketiga, memiliki banyak waktu yang luang untuk keluarga, karena biasanya orang di fase dewasa akhir atau lanjut usia ini sudah tidak lagi bekerja dan memiliki banyak waktu yang luang untuk keluarga. Nah, kemudian yang kedua ada stereotip negatif. Nah, stereotip negatifnya apa aja sih? Yang pertama, pikun dan lambat berpikir. Yang kedua, tidak produktif. Yang ketiga, ketinggalan zaman. Dan yang keempat, selalu kesepian dan tidak bahagia. Karena biasanya orang-orang tua itu anak-anaknya tuh udah pada kerja, udah nggak tinggal bareng lagi, dan biasanya orang-orang di sekitar itu menganggap bahwa orang di fase dewasa akhir atau lanjut usia ini selalu merasa kesepian dan tidak bahagia. Nah, di sini ada beberapa teori terkait mitos dan stereotip dewasa akhir. Yang pertama ada teori pertukaran sosial atau social exchange theory dari Blau PM tahun 1964. Dan yang kedua, teori degradasi kondisi fisik oleh Lamont tahun 2015. Yang ketiga, teori identitas sosial atau social identity theory oleh Touchfeld dan Turner pada tahun 1979. Yang keempat, teori mental health oleh Levy DKK tahun 2002. Yang kelima, teori mitos dan stereotip negatif mempengaruhi kinerja ingatan lansia menjadi buruk oleh Chastain DKK tahun 2005. Dan yang terakhir, teori stereotip berdampak terhadap kualitas hidup manusia oleh Devine 1989. Nah, teori yang pertama tadi yaitu teori pertukaran sosial atau social exchange theory. Di sini ada 4 konsep berdasarkan teori ini, yaitu yang pertama konsep keuntungan dan biaya atau rewards and cost, yang kedua norma pertukaran atau norm of reciprocity, yang ketiga ketergantungan dependence, yang keempat keseimbangan pertukaran atau equity. Teori selanjutnya yaitu teori degradasi kondisi fisik. Nah, pada teori ini dikemukakan oleh Lamont. Lamont ini menjelaskan beberapa contoh mitos dan stereotip umum yang berkembang di tengah masyarakat. Nah, biasanya stereotip dan mitos ini berkaitan dengan kesehatan dan keterbatasan fisik. Yang kedua, kognisi dan daya ingat. Yang ketiga, kemandirian seseorang. Dan yang keempat, lingkungan sosial. Kemudian teori selanjutnya yaitu teori identitas sosial atau social identity theory. Konsep utama teori identitas sosial ini ada 5. Yang pertama identifikasi kelompok, yang kedua kategori sosial, yang ketiga estimasi diri, yang keempat pengaruh kelompok, dan yang terakhir konflik antar kelompok. Menurut Touchfeld dan Turner, pada tahap remaja seseorang masih melakukan pencarian jati diri. Pada tahap dewasa mereka sudah memiliki identitas dan keyakinan mapan. Namun kemudian kemapanan dalam identitas sosial ini mulai berkurang dan mengalami kemerosotan di saat memasuki dewasa akhir. Teori selanjutnya yaitu teori mental health. Menurut Levy DKK, lansia yang memiliki hidup sehat akan berdampak pada usia
dan kondisi fisik yang sehat pula. Penelitiannya dimuat pada jurnal dengan topik Longevity Increased by Positive Self-Perception of Aging. Temuan ini menunjukkan bahwa pandangan positif tentang penuaan tidak hanya berhubungan dengan peningkatan kualitas hidup, tetapi juga dapat berdampak pada umur panjang. Dengan kata lain, individu yang memiliki pandangan yang positif tentang penuaan cenderung memiliki peluang lebih besar untuk hidup lebih lama dan mengalami penuaan yang lebih sehat. Teori selanjutnya yaitu teori mitos dan stereotip negatif mempengaruhi kinerja ingatan lansia menjadi buruk. Teori ini menunjukkan bahwa ketika orang dewasa lanjut ditempatkan dalam situasi yang menciptakan perasaan ancaman, stereotip tentang penuaan, misalnya diberitahu bahwa penelitian ini berkaitan dengan masalah memori orang tua, kinerja ingatan mereka cenderung menurun. Mereka yang merasa diancam, stereotip tentang penuaan memiliki hasil yang lebih buruk dalam tugas-tugas memori dibandingkan dengan mereka yang tidak merasa terancam. Lalu teori yang terakhir yaitu teori stereotip berdampak terhadap kualitas hidup manusia. Teori ini dikemukakan oleh Devine. Penelitian Devine membuktikan bahwa mitos, stereotip, dan prasangka dapat dibagi menjadi komponen otomatis dan terkontrol. Dengan upaya memahami mitos, stereotip, dan prasangka akan dapat membantu kita lebih efektif mengelola dan merespons pandangan dan sikap kita terhadap kelompok lain. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.